Padahal dulu cuma ngerjain sama suami, sekarang bisa punya 26 karyawan. Awalnya cuma bikin setengah kilo, naik terus 2 kilo, sampai saat ini bisa produksi 190 kilo per hari, sampai bisa kebeli mobil, rumah, dan nyekolahin anak sarjana. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini cakarnya ya, biasa stok per hari 190 kilo. Kalau per plastik itu ada 10 kilo, ambil langsung dari Salatiga, ada di Jogja juga, ada biasa dari pabrik atau tempat pemotongan gitu. Jenisnya ceker ayam potong boiler atau ayam negeri ya. Kalau ini namanya proses dibelah atau diblekrek ya. Jadi kulit tengahnya itu dibelah gitu fungsinya biar mudah nanti ngelepas tulang besarnya. Nah, itu ada ceker warna abu memang dari sananya ya. Itu jadi ternyata kulit ayam itu beda-beda warnanya. Biasa motong gini 2 jaman. Udah selesai. Wah, cepet banget ya guys. Nah, setelah dibelah banyak tadi langsung masuk proses memasukkan cakarnya ke dalam air kapur ya guys. Tujuannya biar keset sama ngilangin lendirnya sama sisa merah-merah juga. Terus dipindah di ember sebelahnya itu cuma diisi air bersih saja, dicuci lagi ngilangin kapurnya sekitar 4 kali, dipindah ke ember ini sampai bener-bener bersih, kinclong dan glowing pastinya. Kenapa memilih usaha ini? Karena menurut owner belum ada yang bikin, saingan juga tidak ada, jadi saya tertarik aja bikin. Kebetulan dulu pernah dapat oleh-oleh rambak cakar juga dari NTT, terus dicoba ngulik resep sendiri, akhirnya bisa menemukan resep yang pas sampai saat ini. Wah, keren banget. Hasilnya setelah dicuci bersih seperti ini ya, airnya sampai bening gitu guys. Terus langsung aja dipindah, ditiriskan airnya sampai kering. Setelah itu ada proses selanjutnya lagi. Kemudian setelah ditiriskan masuk proses pengukusan ya. Biasa sekali ngukus begini itu 5 kiloan. Biasa ngukusnya selama 1 jaman ya, sampai teksturnya lembut aja, tapi jangan sampai terlalu lembut ya guys. Hasilnya seperti ini ya. Ketika sudah mateng, wah tinggal dikasih nasi sama sambal, enak ini kelihatannya guys. Lalu ditiriskan di tempat khususnya ya, sekalian dikipasin juga biar cepet dingin, gampang diproses selanjutnya. Owner masih inget banget modalnya itu 1 juta, cuma beli bahan-bahan aja, diputerin terus. Ada yang beli setengah kilo terus 1 kilo, jadi sedikit-sedikit kita puterin untuk mode selanjutnya gitu aja. Terus ternyata respon orang juga positif, jadi ya tambah semangat aja gitu. Proses pengelupasan tulang. Oh, pengelupasan tulang. Ya. Proses pelepasan tulangnya ya menggunakan pisau kecil aja khusus ya, karena sudah bertahun-tahun ngelepasin gini, jadi sudah ahli, cepet banget ngelepasnya guys. Jadi karena sudah lembut dikukus tadi, lepasinnya cukup mudah kok, cuma gitu aja. Sebanyak ini paling 2 jaman udah selesai. Wah, cepet banget. Sisa tulang biasa diambil sama orang untuk sentret makan hewan katanya. Proses pengambilan tulang kecil. Nah, ini masuk lagi proses pengambilan tulang kecil yang ada di jari-jari ayam ya. Jadi kalau tadi kan tulang besarnya ya, kalau ini dipukul dengan palu bangunan gitu guys, pelan-pelan bawahnya dialas ya biar selalu bersih. Tuh seperti itu, diambil satu persatu perintilan tulang sama kuku ayamnya yang hancur ditumbuk tadi. Di sini harus bener-bener bersih ya, soalnya kalau nggak bersih gorengnya sulit nanti katanya, tulangnya bisa meleduk gitu. Ini harus bener-bener telaten. Jadi biasanya yang bersihin tulang jarinya itu tetangga-tetangga ya guys, dikerjakan di rumah masing-masing. Kenapa dikerjakan di rumah masing-masing? Agar mereka bisa sambil melakukan pekerjaan rumah, jadi bisa fleksibel. Nah, setelah dibersihkan tulang besar dan tulang kecil cekernya tadi, baru kita masuk pencucian lagi ya menggunakan air kapur. Fungsinya ini agar lendirnya juga hilang ya, biar keset itu kulit cekernya guys. Terus dicuci sebanyak 4 kali sampai bener-bener bersih, kinclong dan glowing pastinya. Jadi yang dulunya berawal dari setengah kilo, kemudian 1 kilo, naik-naik terus sampai saat ini bisa produksi 1,9 kintal. Tidak nyangka sama sekali ya, senang ya, disyukuri aja. Kalau bukan karena doa dari suami, doa dari orang tua, doa dari teman-teman, doa dari karyawan dan pelanggan setia, mungkin tidak akan sampai saat ini. Kalau boleh sedikit cerita, dulu owner yang ngerjain cuma berdua sama suami aja. Sampai saat ini yang membantu ada 26 orang, yang di rumah 6 orang. Terus yang borongan ngerjain di rumah masing-masing itu ada 20 orang guys. Wah, bener-bener perjuangan banget ya. Setelah bersih dicuci tadi, ini proses paling penting di sini ya. Bumbunya simple aja kok, bawang putih, garam sama penyedap rasa. Kalau kalian mau tambah bumbu lain agar semakin nikmat juga boleh, selera masing-masing ya guys. Sekali bumbu tadi itu 5 kiloan. Setelah bumbunya tercampur langsung aja kita jemur di tatakan atau namanya anjang, dijemur di terik matahari ya, ditata satu persatu seperti itu yang rapi biar merata. Wah, bener-bener serapi itu ya jemurnya. Jadi jemurnya selama 2 hari. Terus kalau musim hujan ya wassalam, tapi tenang, di sini ada ovennya jadi aman guys. Jadi meskipun cuma rambak begini, tapi produknya pengiriman ke seluruh Indonesia, paling jauh ke Papua guys, bahkan ke Bali juga dicicip sama bule-bule. Jadi tampilannya seperti ini ya, setelah dijemur 2 hari itu kering banget sampai teksturnya keras-keras gitu. Kita mau proses penggorengan ya, masuk
gorengan pertama, terus diangkat, ditiriskan. Gorengnya ini cepet kok, paling 1 menit aja siap diangkat sambil diaduk-aduk ya. Sedikit penjelasan ya guys, jadi setelah gorengan pertama itu nanti dianginkan terlebih dahulu selama 1 malam. Tujuannya biar tambah renyah dan tahan lama gitu katanya. Jadi harus ada caranya juga guys, nggak sembarangan ya. Prinsip hidup owner berguna bagi banyak orang, bisa memberi manfaat bagi sesama, bisa menjadi berkat juga. Karena meskipun 26 karyawan, tapi kalau dirunut dalam, mereka juga punya anak, mereka punya cucu, mereka punya orang tua. Banyak yang dihidupkan dengan pekerjaan ini, jadi harus dipertahankan. Wah mantap bener. Hasil penggorengan seperti ini didiamkan 1 malam aja ya guys. Nah setelah didiamkan 1 malam tadi, baru kita masuk proses penggorengan. Minyaknya juga pakai Sanko, bukan kaleng-kaleng. Ini penggorengan yang kedua ya, api besar sama minyaknya juga banyak, biar bisa ngembang bagus sama merata juga gorengnya. Selama 2-3 menitan aja, cepet kok guys, sambil diaduk-aduk juga ya. Nah kenapa di sini masih proses manual pengerjaannya? Karena salah satunya itu mempertahankan mereka yang bekerja di sini agar bisa tetap mendapat penghasilan dari sini. Bayangkan kalau saya pakai alat terus mereka mau cari makan apa gitu. Wah bener-bener mulia sekali ya guys. BTW in the busway, untuk 1 kilo mentah ceker itu nanti hasilnya jadi 2 ons ya. Soalnya kan berkurang tulangnya sama dijemur kering tadi, jadi menyusutnya lumayan kan. Nah sudah mateng ya, jadi tandanya nggak ada buih-buihnya. Kalau ditekan gitu guys, kelihatan renyah, kriuk, kres-kres ya. Setelah ini siap untuk diproses packing-packing untuk dikirim ke seluruh penjuru dunia. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Nggak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur, jadi monggo kalau mau ditiru. Insya Allah rezeki nggak mungkin tertukar. Toh ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat, bisa jadi amal jariah. Syukur-syukur yang niru bisa lebih sukses, nikmat sekali rasanya. Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Pesan moralnya adalah kalau kita mau tujuan akhir yang indah dengan proses yang gampang itu tidak ada. Artinya kita harus mempertaruhkan hidup ini. Fokuslah pada prosesnya, maka pasti menemukan akhir yang indah. Wah mantap bener. Nah buat teman-teman yang mau cobain, sangat bisa dikirim-kirim ke seluruh Indonesia. Langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat.